Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Bisa terlelap sampai pagi. Coba kemari sebentar. Iya, Paman. Lihat. Secara sederhana aku gambarkan suasana bangunan tempat tinggal guruku. Pintu masuk ke bangunan hanya satu, ialah melalui regol depan. Tapi di belakang ada dinding yang bisa kau panjat dengan mudah. Bangunan seluruhnya terdiri dari 10 ruangan besar yang disekat dengan dinding-dinding tinggi, ya, hingga menyerupai lorong-lorong panjang. Bangunan yang paling tengah dan paling luas, tapi juga paling menyeramkan, adalah ruang kerja guruku. Lalu Bibi disekap di ruangan mana, Paman? Bibimu disekap di ruangan bawah tanah. Nah, kira-kira di sini letaknya, di sini, ya. Sebelum masuk, kau harus bisa merebut kunci yang dibawa penjaga, ya. Bagaimana? Paham? Jelas? Jelas, Paman. Nah, kalau begitu, mari kita berangkat. Kalau kita terus berkuda tanpa berhenti, menjelang sore hari, kita sudah akan sampai di hutan larangan. Pangeran Jayakusuma. Cuaca pagi nampak cerah, dan mereka terus berkuda menyusuri jalan-jalan pegunungan. Hawa makin terasa dingin, dan sekali-sekali kabut tipis melayang rendah di depan mereka. Di tengah jalan, Pangeran Jayakusuma banyak diam. Pertama karena dia harus hati-hati mengendarai kudanya, mengingat tubuhnya yang belum lagi pulih. Dan kedua karena pikirannya penuh berisi bayangan-bayangan mengenai manusia serigala. Kuda yang mereka tunggangi sekarang tidak lagi bisa lari dengan leluasa karena jalanan mulai sukar. Wulung Wilis terus memimpin perjalanan di depan, sementara Pangeran Jayakusuma dengan patuh mengikuti di belakangnya. Dan benar, menjelang sore hari, mereka mulai memasuki daerah hutan yang aneh. Pohon-pohon tumbuh bermunculan dengan bentuknya yang liar dan ganjil, seolah merupakan pertanda bahwa tak jauh lagi mereka akan masuk ke dunia gaib. Ya, kita turun di sini, Pangeran. Baik, Paman. Kita berpisah sampai di sini. Aku akan terus dan kau ambil jalan memutar. Dan hati-hatilah. Di hutan ini ada banyak rawa yang tertutup ilalang. Iya, Paman. Apakah penjaga-penjaga hutan itu juga berkeliaran sampai di sini? Oh, tidak. Mereka berkeliaran tidak jauh dari tembok yang mengelilingi bangunan perguruan naga Pertala. Tapi ada juga yang berjalan-jalan sampai kemari.
Biasanya karena lapar dan mereka mencari cacing di rawa-rawa. Cacing? Iya. Mereka makan cacing? Iya. Mereka makan cacing atau belalang, cangkrik, ular, atau apa saja yang berhasil dibunuhnya. Nah, kau siap melewati hutan di hadapanmu itu, Jayakusuma? Siap, Paman. Paman. Hmm. Aku masih penasaran. Aku belum bisa mengerti mengapa Paman Wurungwilis begitu baik padaku. Sudahlah. Lupakan itu. Aku tak akan bisa melupakan jasa-jasa Paman seumur hidupku. Jayakusuma, aku senang pemuda seperti kau. Tabah, bersemangat, setia pada pendiriannya, dan berani menghadapi tantangan demi cita-citanya. Kau manusia yang berwatak, Jayakusuma. Kaulah sebenar-benarnya manusia, dan bukannya budak-budak gagasan orang lain. Sebenarnya aku ini manusia biasa saja. Aku hanyalah orang yang sudah bosan dirundung kesepian, bosan hidup dalam keterasingan, dan ingin memperoleh kebelayan kasih sayang dari orang lain. Ungkapanmu terlalu manis, tapi jujur seperti kertas. Aku bangga bisa bertemu dan membantu pemuda semacam kau, Jayakusuma. Aku tidak akan menyesal, sekalipun hal ini akan membahayakan nyawaku sendiri. Nah, jangan terlalu lama di tempat ini. Cepat, kau berangkat sekarang, mumpung langit masih terang, ya? Baik, Paman. Dan sekali lagi, terima kasih atas bantuan dan petunjuk Paman Wurungwilis. Pangeran Jayakusuma. Tempat ini menyeramkan sekali, Yunda. Lihat, pohon-pohonnya seperti hidup. Ya, bentuknya seperti manusia-manusia zaman purba. Perjalanan kita ini memang bukan wisata, Galuhwati. Kita sedang menjalankan tugas dari Eyang Mada. Tapi, mau kemana kita selanjutnya? Kita ikuti saja jalan ini. Hei, lihat Galuhwati, lihat. Ada bangunan megah di atas lereng gunung itu. Oh, iya. Tempat tinggal siapa ya? Jangan-jangan rumah hantu, Yunda. Ngaco saja. Mana ada sih hantu bisa membangun rumah? Soalnya letaknya tidak wajar, Yunda. Di atas lereng gunung, terpencil, sepi, dan bentuknya aneh begitu. Sudah. Jangan bicara macam-macam. Ayo kita lihat dari tempat yang lebih terbuka, biar jelas. Tolong, Yunda. Tolong tarik tanganku ini. Diamlah, Galuhwati. Jangan bergerak-gerak. Nanti kau semakin terbenam ke bawah. Nah, begitu. Tenang saja. Aku akan menarikmu. Awas. Cepat, Yunda. Bagaimana ini? Ya, sedikit lagi. Ya, terus, Yunda. Sedikit lagi. Kotor semua pakaianku. Untung Yunda segera menarik tanganku. Kalau tidak, bisa terkubur hidup-hidup. Ya, rupanya di sekitar sini masih banyak rawa-rawa yang tertutup daun ilalang. Wah. Kalau begitu, jalannya harus hati-hati, Yunda. Tempat ini memang rasanya ganjil sekali. Ya, banyak yang aneh-aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mengapa kita tidak kembali saja, Yunda? Kembali bagaimana? Kita justru harus menyelidiki daerah ini. Lihat, dari sini bangunan itu nampak semakin jelas. Siapa tahu di sana merupakan tempat bersarangnya pendekar-pendekar musuh Majapahit. Awas, Yunda! Awas di belakang! Ternyata dia manusia, Yunda. Manusia setengah serigala. Hati-hati, Galuhwati. Kita menghadapi manusia yang tidak wajar. Barangkali dia siluman atau manusia jadi-jadian piaraan tokoh ilmu hitam.
Yunda, dia mengambil sebuah batu besar. Awas Galuhwati, menyingkir cepat. Cabut pedangmu Galuhwati. Manusia ini tidak boleh kita biarkan. Dia bisa berbahaya. Baik Yunda. Wah, nampaknya dia akan menyerang. Mari kita lawan bersama-sama. Baik Yunda. Hiat! Ternyata manusia setengah serigala itu mempunyai ketangkasan luar biasa. Dia mampu melompat ke sana kemari bagaikan kijang tanpa terpengaruh oleh tubuhnya yang tinggi besar bagaikan kerbau. Untuk beberapa saat lamanya, Lukita Wardani dan Galuhwati dibuat kerepotan. Terlebih Galuhwati yang bertempur dengan dipenuhi perasaan ngeri dan seram. Tapi suatu saat, makhluk liar itu terkecoh dan pedang Lukita Wardani dengan deras membabat lengan kanannya. Lengannya terkutung Yunda. Darah mengalir deras ke tubuhnya. Tapi sepertinya dia tidak pernah mengenal rasa takut sama sekali. Lihat, pancaran matanya masih tetap liar dan ganas. Musuh yang kita hadapi sekarang ini bukan manusia lumrah Galuhwati. Dia seperti tidak sadar. Gerakannya seperti dikendalikan kekuatan lain yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Awas Yunda, dia mau menyerang lagi. Oh, mengerikan sekali. Aku tidak tahan melihat pemandangan ini Yunda. Perutku jadi mual. Aku mau muntah. Awas, jangan lengah. Makhluk itu kelihatannya makali. Cari pohon untuk perisai Galuhwati. Jangan sampai dia bisa menerkam kita. Manusia serigala itu kelihatan semakin penasaran. Sampai sekian lama dia belum juga mampu menyentuh calon-calon korbannya. Tapi dia terus saja menerkam dan menerkam sambil menggeram hebat. Sekali, dua kali, dan terus saja pedang Lukita Wardani membabat bagian tubuhnya. Darah sudah berceceran ke sana kemari, namun makhluk itu masih tetap menyerang. Oh, lihat Yunda, telinganya terpotong sebelah dan matanya pun sudah tertutup Kak. Tapi dia masih terus menggeram. Oh, makhluk apakah ini? Dia roboh Yunda. Begitu pedang Yunda menusuk rongga mulutnya, dia menjerit kesakitan, lalu menggelepar. Jangan Galuhwati, tunggu. Jangan mendekat. Dia belum mati benar-benar. Tapi sudah tidak bergerak-gerak lagi. Coba lihat. Bahkan nampaknya dia sudah tidak bernafas lagi. Mari kita lihat. Tapi harus tetap waspada. Jangan lepaskan dulu pedangmu. Baik Yunda. Yunda saja yang di depan. Aku ngeri melihatnya. Ya, dia benar-benar sudah mati. Syukurlah Galuhwati, kita bisa membebaskan diri dari terkaman manusia serigala ini. Lihat Yunda, di bagian dadanya tergores sebuah lukisan berbentuk seekor naga. Kalau begitu, pasti ada hubungannya dengan perguruan naga Pertala. Barangkali manusia serigala ini makhluk piaraan Empu Naga. Jangan-jangan dia tidak sendirian Yunda. Jangan-jangan jumlah manusia serigala itu banyak. Mungkin saja begitu. Maka sekarang kita harus lebih waspada Galuhwati. Mumpung belum gelap, mari kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Yunda, suasana hutan ini semakin menyeramkan. Untung ada cahaya bulan, hingga kita masih melihat jauh ke depan. Apa yang kita alami di hutan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga Galuhwati. Dan hal ini harus kita laporkan kepada Eyang Mada ataupun Ayahanda Rangga Permana. Pemerintah Majapahit harus segera tahu bahwa jauh di atas lereng gunung yang masih menjadi kawasannya, ternyata ada sarang ilmu hitam. Apakah Kakang Mas Jayakusuma kira-kira juga sudah sampai di sini Yunda? Entahlah. Kita hanya bisa mengenali jejak kudanya beberapa ratus pal dari desa Balawi. Tapi sepertinya tidak ada terobosan jalan lain lagi. Hanya ada satu jalan, dan itu adalah jalan yang kita lewati ini. Jalan yang besar kemungkinan menuju sarang Empu Naga. Yunda, aku mendengar dengus nafas yang aneh.
Iya, benar. Aku pun mendengarnya. Hati-hati Galowati, siapkan pedangmu. Awas di belakangmu Galowati. Hiat! Mereka banyak sekali, Yunda. Hiat! Yunda Carangsari. Yunda Carangsari. Jangan berteriak-teriak, Pitaloka. Kenapa, Kakang? Kenapa tidak boleh? Aku kasihan Yunda Carangsari. Jangan-jangan dia tersesat. Biar saja. Anak itu memang susah diatur, suka ngambek. Kalau tersesat, salah dia sendiri. Sudah jelas tahu di hutan yang belum kita kenal, masih juga ngambek. Kakang, hutan apakah ini? Rasanya aneh sekali hutan ini. Iya, aku juga merasakan keanehan di hutan ini, Pitaloka. Kita dulu, sejak kecil biasa bermain di hutan lereng Gunung Anjasmara. Tapi suasananya tidak seperti di sini. Tentu saja, Kakang. Hutan kita dulu indah, sejuk, membuat hati rasanya tenang, tentram. Tapi hutan ini sebaliknya. Seram, hawanya dingin, tapi dingin yang aneh. Seperti ada sesuatu yang jahat. Mungkin hutan ini ada penghuninya, Kakang. Maksudmu binatang buas atau berbisa? Bukan itu yang kumaksudkan. Ya, siapa tahu hutan ini angker karena merupakan tempat tinggal roh-roh gentayangan. Kau ada-ada saja. Bagaimana roh gentayangan bisa tinggal di hutan? Kakang, aku melihat sesuatu yang bergerak di balik semak belukar itu. Biar saja. Mungkin seekor kijang atau anjing hutan yang bersembunyi karena melihat kehadiran kita. Bukan, Kakang. Kurasa bukan binatang. Sekilas tadi aku melihat bayangannya. Sepertinya manusia, Kakang. Bukan binatang hutan. Kau benar, Pitaloka. Aku pun sempat melihat sekilas dua bayangan berkelebat di balik gundukan batu. Awas, hati-hati. Agaknya kehadiran kita diawasi. Kakang Panular. Ada apa, Pitaloka? Ada apa? Di sebelah sana. Di sebelah sana juga ada yang mengawasi kita. Ada dua orang kulihat berjalan mengendap di sela-sela pohon rindang. Kemudian menghilang di balik belukar. Aku takut, Kakang. Aku ngeri. Kita seperti dikelilingi hantu-hantu jahat. Tenanglah. Hati yang tenang jauh lebih berguna untuk menghadapi mara bahaya. Kalau takut, hunuslah pedangmu. Kita tidak bisa diam di sini terlalu lama. Kalau mereka bermaksud jahat, baiklah, kita hadapi bersama-sama. Awas, kamu Pitaloka! Aku terlambat. Malam terlanjur turun menyelimuti hutan ini. Untung ada cahaya bulan. Kalau tidak, tentu lebih sulit meneruskan perjalanan. Apa ini? Mayat. Mayat manusia sebesar ini melintang di jalanan. Pasti dia inilah yang oleh Paman Wulung Wilis disebut sebagai manusia serigala. Tinggi besar, kulit hitam, dan kepalanya gundul. Tapi mengapa dia mati di sini? Siapa yang telah membunuhnya? Keadaan di sekitar tempat ini awut-awutan. Pasti telah terjadi keributan di sini. Tapi siapa yang berani datang kemari? Dan untuk apa? Pangeran Jaya Kusuma. Rupanya aku tersesat. Di mana Pitaloka dan Kakang Panular? Aku kehilangan jejak mereka. Ini karena salahku sendiri. Salahku sendiri. Mengapa aku selalu menuruti perasaanku? Mengapa aku tidak mau mendengar kata-kata Kakang Panular? Sekarang apa yang bisa kulakukan di hutan seperti ini seorang diri? Aku terlalu sombong. Angkuh. Sok pemberani. Sekarang begini akibatnya. Apa itu? Aku seperti melihat banyak bayangan berkelipat. Tapi kemudian lenyap di balik gerumbul semak belukar. Amis sekali. Aku mencium bau anyir. Mungkin ada bangkai ular atau babi hutan di sekitar sini.
Siapa kau? Manusia atau bukan? Mengapa kau diam saja? Mengapa kau hanya berdiri di situ? Kau manusia atau hantu? Siapa kau? Apa kau tidak bisa bicara? Tidak. Kau ternyata bukan manusia. Kau setan. Kau iblis. Kau hantu. Tolong! Tolong! Makhluk apa mereka itu tadi? Seperti manusia, tapi suara dan tingkah lakunya mirip serigala. Menyeramkan sekali. Mereka laksana setan gentayangan di hutan ini. Mengapa aku harus bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu? Bagaimana jadinya kalau mereka akhirnya menemukan tempat persembunyianku ini? Tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan mereka sudah pulang ke sarangnya. Dan agaknya tempat ini cukup aman. Terlindung gundukan-gundukan batu dan akar-akar pohon. Mereka belum pergi jauh. Tentu mereka masih berkeliaran di sekitar sini. Kalau begitu, aku harus bertahan di sini. Barangkali sampai pagi nanti. Apa itu? Apa yang bergerak-gerak di balik gerumbul semak belukar? Aku harus tahan nafas. Tidak boleh bergerak sedikit pun. Kalau sampai makhluk itu mengetahui tempat persembunyianku, tamatlah riwayat hidupku. Oh Yang Widi, penguasa jagat dan alam semesta raya ini, lindungilah aku. Selamatkanlah Dyah Carangsari dari bencana yang amat mengerikan ini. Jangan berteriak. Kau? Iya, aku Sodok. Masih kenal baik kan? Tidak. Aku tidak pernah kenal orang bernama Sodok. Aku Sodok. Masa kau lupa? Kita pernah menjadi teman seperjalanan. Kita pernah bermalam di sebuah vihara tua dan mengalami berbagai peristiwa yang hebat. Tidak. Aku tidak mengenalmu. Baiklah. Kalau begitu aku keliru. Barangkali kau bukan Dyah Carangsari. Barangkali kau gadis lain yang mirip Dyah Carangsari. Baiklah. Maafkan aku. Tunggu. Apakah kau sampai hati meninggalkan aku sendirian di tempat seperti ini? Untuk apa? Menemani orang yang belum saling mengenal. Baiklah. Aku memang Carangsari. Tapi kau bukanlah Sodok. Kau adalah seorang pangeran Majapahit. Siapa berkata aku pangeran? Bukankah kau Jayakusuma? Pangeran yang menjadi buah bibir seluruh negeri. Lupakanlah itu. Aku tidaklah pantas menjadi pangeran. Adakah seorang pangeran mengenakan dandanan seperti ini? Dan pekerjaannya mengelana ke sana kemari? Tapi bagaimanapun juga, kau seorang pangeran. Seperti apapun keadaanmu, kau tetap seorang keturunan raja besar. Dan ini tidak bisa diingkari. Anggaplah saja aku tetap Sodok seperti yang pernah kau kenal dulu. Tidak bisa. Dulu karena aku belum tahu siapa kau sebenarnya. Tapi sekarang... Lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Aku melihat mereka mengintip mereka. Mereka siapa? Nanti aku ceritakan. Sekarang kita harus pergi mencari tempat yang lebih aman. Ayolah, cepat. Ada 6 atau 7 pasang mata liar mengincar kita. 7 pasang mata liar mengintip mereka yang sedang bersembunyi di balik gundukan batu dan sela-sela akar pohon. Hati Dyah Carangsari berdebar ketika tangan Pangeran Jayakusuma mencekal pundaknya sambil mengajak pergi meninggalkan tempat itu. Ayolah, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi bagaimana dengan mereka? Kau tidak ingin mati konyol, bukan? Kalau mereka menyerang di tempat terbuka, kita akan lebih leluasa untuk memberikan perlawanan.
Ayolah, cepat. Aneh, mereka tiba-tiba lenyap. Tidak, Carangsari. Mereka masih berada tak jauh dari kita. Mereka baru mencari kesempatan yang paling baik untuk menerkam. Awas! Dia roboh. Dia langsung menggelepar dan mati. Kok hebat sekali. Aku sudah membunuh 4 manusia serigala semacam ini di tempat lain. 4 manusia serigala? Kalau begitu, hutan ini banyak dihuni makhluk-makhluk mengerikan itu. Tidak terlalu banyak. Semua hanya 40 orang. Mereka berkeliaran di sekitar hutan ini untuk mengamankan sarang Empu Naga. Empu Naga? Iya. Mereka memang makhluk peliharaan Empu Naga. Seorang pendekar yang akhir-akhir ini menekuni aliran ilmu hitam. Awas, Carangsari! Pangeran Jayakusuma dengan tenang melayani serangan-serangan manusia serigala. Dia masih belum menggunakan pedangnya. Dia hanya berusaha menghindar ke kiri ataupun ke kanan. Sementara itu, Tiah Carangsari sudah beberapa kali berhasil melukai seorang manusia serigala yang terus memburunya. Benar-benar makhluk mengerikan. Tubuhnya sudah bersimbah darah, masih juga dengan ganas memburu mangsa. Tapi Carangsari agaknya mulai kewalahan. Makhluk itu tidak bakal mati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.